Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 IPA. Hari ini kita membahas mengenai matematika wajib untuk pertemuan yang kedua, dimensi 3, jarak dalam ruang bidang datar. Yang akan kita bahas hari ini adalah jarak titik ke garis, yang dimana sebelum pertemuan ini, pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai jarak titik ke titik. Sekarang ke pertemuan 2, jarak titik ke garis. Baik, untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan yang kemarin, yang 3.1, yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik ke garis dan titik ke bidang. Tapi hari ini kita membahas titik ke garis. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar keterampilannya yaitu menentukan jarak dalam ruang antar titik ke garis dan titik ke bidang. Hal ini kita akan membahas mengenai titik ke garis. Baik, untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah kegiatan pembelajaran 2, ini diharapkan kalian dapat mendeskripsikan jarak titik ke garis dalam ruang, menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke garis dan menentukan jarak titik ke garis dalam ruang bidang datar. Baik, kita masuk ke materi. Kegiatan pembelajaran 2, jarak titik ke garis dalam ruang bidang datar. Baik, di sini ada sebuah soal penafsiran di mana ada sebuah titik A di sini misalnya. Kemudian ada sebuah garis lurus yang dimisalkan garis G. Dari pertanyaannya, yang mana ruas garis terpendek? Ya. Jadi, untuk kemarin sebelum kita materi ini kan kita membahas jarak titik ke titik, yaitu panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, untuk kali ini pertanyaannya, yang merupakan ruas garis terpendeknya itu mana? Nah, di sini kita menarik garis lurus ya, dari titik A ke garis G ini ya, yang mendatar. Baik, diperoleh jatuh di titik B, kemudian di titik C, kemudian di titik D. Nah, yang paling pendek di antara titik A yang jatuh di titik B atau C atau D. Baik, kalau dilihat secara manual, ini garis tegak, ini garis miring. Kalau kalian lihat, ini garis AB, BC, dan AC akan membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di B, ya. Maka garis tegak dan garis miring otomatis lebih pendek yang garis tegak. Maka ruas garis yang terpendeknya adalah ruas garis AB, ya. Jadi kita menarik titik tersebut tegak lurus terhadap garis G, maka akan terbentuk sebuah sudut siku-siku, ya. Maka itu adalah ruas garis yang terpendek, seperti itu. Nah, maka disimpulkan jarak titik A ke G adalah panjang ruas garis AB. Jadi ini namanya garis A ke B adalah ruas garis AB ya. Kemudian ruas garis tegak lurus antar titik A dan ke G. Nah, tegak lurus mengenai ini harus berpenyiku ya, tegak lurusnya. Maka disimpulkan dari titik tadi ke terhadap garisnya, misalkan A adalah titik dan G adalah garis. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB. Dengan B ini terletak di garis G. B-nya terletak di garis G. Dan AB tegak lurus pada garis G ini. Seperti itu ya. Oke. Jadi, untuk menentukan ruas garis terpendek harus ditarik tegak lurus terhadap garisnya.
Adapun prosedur menghitung jarak titik ke garis, langkah-langkahnya, misalkan untuk menghitung jarak titik A ke garis G ini ya. Yang pertama, hubungkan titik A ke titik C. Berarti A ke C seperti ini. Dan ke D seperti ini berarti ya. Sehingga terbentuk segitiga ACD. Segitiga ACD. Berarti ini semuanya ya. Yang besar. Oke. Hitunglah jarak antar dua titik, yaitu AC, ruas garis AC itu berapa, AD-nya itu berapa, dan CD, C ke D dari sini itu berapa. Ya, jadi kita harus tahu AC-nya ini berapa, AD-nya berapa, dan CD-nya berapa agar kamu mengetahui ruas garis AB ini itu berapa. Baik, kemudian hitung tinggi segitiga ACD. Baik, di sini ditulis hitung tinggi segitiga ACD. ACD berarti yaitu AB ya. AB ini garis tingginya itu AB. Garis tinggi itu apa? Nah, di sini ada yang namanya garis istimewa pada segitiga, yaitu pertama garis tinggi. Kita perbesar supaya terlihat. Oke, garis tinggi yaitu menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Itu adalah garis tinggi. Ya, menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Nah, jadi garis tinggi ini. Dan garis tinggi ini membagi dua sudut sama besar. Ya, sudut ininya dibagi dua sama besar, kemudian ditarik tegak lurus. Itulah garis tinggi. Kalau garis bagi menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi dua sudut sama besar. Jadi, kalau garis bagi itu membagi sudut di depannya menjadi dua sama besar. Kalau garis berat, yaitu menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi bagian sama panjang. Berarti hanya membagi dua, sisi di hadapannya sama panjang, tidak tegak lurus seperti garis tinggi ya. Kalau garis sumbu, menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus. Itu namanya garis sumbu. Jadi membagi sisi di hadapannya sama panjang dan tegak lurus, tetapi tidak membagi sudutnya ya sama besar. Sedangkan garis tinggi sudutnya dari titik sudutnya itu dibagi dua sama besar dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Akan tetapi sisi di hadapannya ini sebelah CI dan AI itu tidak sama panjang. Itu garis tinggi. Baik. Kemudian hitung tinggi segitiga ACD yaitu AB. Perhatikan ini ya. Yang merupakan jarak titik A ke garis G ya. Jadi garis tingginya itulah adalah AB, ruas garis AB yang tegak lurus dengan garis G. Baik. Dari langkah di atas ada 3 jenis segitiga ACD. Baik. Sorry. Segitiganya itu ada 3, yaitu segitiga ACD. Berarti mana? Semua ya, ACD. Nah, sorry, ini, oke. Berarti segitiganya ini semua ya, ACD yang mungkin terbentuk berikut ini cara menghitung panjang ruas garis ABC atau jarak titik ke garis. Jadi ada 3 jenis segitiga ACD. ACD itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah ABC, berarti yang hanya yang ini ya. Yang ini yang kedua. Terus yang ketiganya adalah
Yang ketiganya adalah ini ya. A, B, D, segitiga yang sebelah sini. Ya, jadi yang sebelah sini. Jadi ada 2 segitiga kecil dan 1 segitiga besar, seperti itu. Gunanya ini segitiga itu untuk apa ya? Gunanya segitiga itu adalah untuk menghitung garis tinggi AB ini. Caranya bagaimana? Oke, ada 3 jenis segitiga. Yang pertama segitiga sama kaki ACD, segitiga siku-siku ACD, atau segitiga sembarang ACD ya. Kita perumpamakan ada 3 segitiga di sini. Misalnya segitiga pertama sama kaki. Berarti kakinya sama ya. Sebelah sini AC itu sama dengan AD ya. Jadi AC sama dengan AD kakinya, otomatis nanti sisi yang di sini terbagi 2 sama panjang. Jadi untuk menghitung garis tinggi dari segitiga ini itu caranya bagaimana? Karena dia siku-siku, bolehkah memakai Pitagoras? Boleh. Misalnya AB ini ya, AB sama dengan AB kuadrat sama dengan AD kuadrat. Ini ya, AD kuadrat dikurangi BD kuadrat, ya kan? Ini. Nah, sudah. Terus kita ganti warna supaya enak dilihat. Atau karena AB ini boleh nyari dari sini ya, AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Ini ya, yang sebelah sini. Oke, atau boleh juga menggunakan garis panjang alasnya yang sebelah sini. Oke, berarti untuk mencari AB kuadrat sama dengan apa? AD kuadrat yang sisi miringnya boleh pakai AD, boleh pakai AC, salah satunya dikurangi setengah. Setengahnya mana? Ini. Setengahnya CD dikuadratkan. Boleh pakai yang mana? Jadi kan kalau luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Nah, pakai itu cari tingginya. Oke, untuk segitiga siku-siku di A ya. Jadi segitiga siku-siku, siku-sikunya di A, maka gunakan rumus luas segitiga ACD. ACD mana? ACD, berarti segitiga yang besar ya. Oke, dari segitiga yang besar ini akan terbentuk 2 segitiga yang kecil, yaitu ABC dan ABD. Baik, untuk luas segitiga ACD yang pertama, luas segitiga rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi. Kita perumpamakan alasnya untuk rumus yang pertama adalah CD. Oke, alas yang pertama adalah CD. Berarti luas segitiga ACD adalah setengah, oke, alasnya CD, oke, dikali tingginya AB. Ya, itu yang pertama. Oke, terus yang kedua. Yang kedua, untuk mencari segitiga bisa menggunakan alasnya AC. Ya, tingginya AD. Oke. Jadi, untuk luas segitiga ACD bisa memisalkan alasnya AC, berarti setengah alasnya AC kali tingginya AD. Oke, sudah ketemu. Sehingga kedua rumus tersebut, yang pertama dan yang kedua, kita boleh dibuat persamaan sebagai ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian dimasukkan nilainya sehingga nanti diperoleh karena dia ruas kiri dan ruas kanan sama memiliki setengah, maka yang setengah ini bisa kita coret sehingga mendapatkan CD dikali AB sama dengan AC dikali AD. Begitu. Karena ruas kiri dan ruas kanan yang akan dicari adalah garis tinggi AB, untuk mendapatkan AB ini berarti ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi dengan CD, ya enggak? Ruas kiri dibagi CD berarti sisanya tinggal AB. Ruas kanan dibagi CD berarti AC kali AD per CD. Jadi rumusnya ini.
Ya, seperti itu. Tapi untuk mendapatkan ini, kamu harus memasukkan nilai-nilai ini supaya ketemu ininya. Seperti itu ya. Oke, ada sebuah segitiga ACD. Adalah segitiga sembarang, di mana kalau kamu tarik garis tinggi dari titik A ke garis CD, maka akan diperoleh garis tinggi yang siku-siku di titik B. Untuk mencari garis tinggi AB ini, kamu kan sudah tahu kalau siku-siku berarti dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti AB kuadrat bisa diperoleh dari AD kuadrat dikurangi BD kuadrat. Di sini BD kuadratnya dimisalkan Y. Nah, ini ya. Kalau mencarinya pakai sisi yang ini juga boleh. Berarti AC kuadrat dikurangi BC kuadrat atau dimisalkan X kuadrat. Paham ya untuk rumusnya? Jadi ada 3 rumus. Rumus yang pertama yang sama kaki, rumus kedua yang siku-siku, yang ketiga adalah rumus sembarang. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada sebuah sebuah kubus dengan kubus alasnya yaitu ABCD dan tutupnya EFGH. Baik, yang ditanyakan, yang diketahui di sini rusuknya adalah 6. Jadi misalkan sininya 6 ya. Oke, kemudian yang ditanyakan berapa jarak titik A ke BE? A mana? Di sini. Ruas garis BE mana? BE itu ini. Oke, berarti untuk mencarinya kalian harus kita pakai biru ya. Menarik garis tinggi yang ada. Oke. Oke. Tadi apa soalnya? Berapakah jarak titik A ke diagonal BE? Diagonal BE itu kalau ini adalah kubus dengan sisinya 6 cm, maka ruas diagonalnya, diagonal BE kan dia diagonal sisi, maka A akar 2. Berarti ini adalah 6 akar 2. Oke. Kamu diminta mencari jarak titik A ke garis diagonal BE. Berarti kan garisnya ke sini. Nah, dan di sini harus tegak lurus ya. Karena dia siku-siku, berarti garis sini sama sini otomatis sama panjangnya. Berarti kalau dari B ke E adalah 6 akar 2, kita copot aja segitiganya ke sini ya. Nah, oke, misalkan A ditarik garis BE dengan titik sininya dimisalkan M ya. Berarti AM-nya ini di sini berapa? Oke, kalau tadi BE-nya kan dari sini ke sini adalah 6 akar 2 ya. Berarti dari sininya itu berapa? Oke, kita jangan ke sini dulu. Kita main logika ya. Baik, boleh nggak saya menggunakan seperti ini? Oke. Untuk mencari A ke D, boleh nggak saya pakai A ke F? Kan dia sama-sama diagonal sisi, sama dengan BE. Jadi dari A ke F itu sama, 6 akar 2. Kalau diminta sampai sini, berarti otomatis setengahnya, ya kan? Berarti 6 akar 2 dibagi 2, ya kan? Berarti hasilnya berapa? 3 akar 2. Nah, langsung ketemu. Jadi A ke M itu adalah, misalnya ini M kan, tadi ini. Berarti 3 akar 2. Oke, sudah ketemu itu 3 akar 2. Ya, benar nggak jawabannya? Nah, 3 akar 2, sama kan?
Oke. Tapi kalau kamu menggunakan rumus harus dicari satu-satu, ya enggak? Nah, ini kan logikanya seperti itu ya. Kalau diagonal A ke F itu 6 akar 2, berarti A ke M kan setengahnya, berarti 3 akar 2, ya enggak? Nah, kalau misalnya kamu menggunakan rumus yang ini, nah, misalnya nih, kamu punya segitiga ABM, berarti yang bawah ya. Kita pakai segitiga yang bawah. Misalnya pakai yang ini, oke. Maaf, ini enggak itu ya. Tapi paham ya yang itu ya segitiganya. Oke. Segitiga ABM. Berarti panjang ruas garis B ke M dari sini ke sini kan setengahnya 6 akar 2, berarti 3 akar 2. Oke, karena dia siku-siku di M, berarti ini adalah garis tegak. Otomatis ini adalah AB kuadrat dikurangi BM kuadrat. Berarti 6 kuadrat dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan, ya enggak? Nah, ini adalah AM kuadrat ya. Oke, AM kuadrat. Berarti berapa 6 kuadrat? 36 dikurangi BM kuadratnya. BM kuadratnya adalah 3 akar 2. 3 kali 3, 9. 9 dikali 2 berapa? 18. Oke. Berarti 36 dikurangi 18. Berarti berapa? 18. Ini masih AM kuadrat. Ya enggak? Berarti kalau mencari AM, berarti harus di akar dari 18. Maka hasilnya akar 18 kita pecah dengan angka yang bisa dikuadratkan. Berarti misalnya 9 dikali 2 kan 18. Berarti akar dari 9 berapa? 3. Sisanya akar 2. Sama enggak dengan cara seperti ibu yang ini? Sama. Tinggal kalian mau pakai yang ini atau pakai yang ini, sama saja. Tapi kalau minta urean, pakai yang ini ya. Tapi kalau tes Google Form atau sedang ulangan yang menggunakan waktu, kamu bisa pakai ini, bebas. Tapi kalau urean, pakailah yang ini, gitu ya. Oke, kita cocokkan dengan kalimatnya yang rapi. Oke, nah jadi seperti ini ya. BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat, ya kan? Berarti 6 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan, misalnya ini 6 kuadrat tambah 6 kuadrat kan otomatis 6 kuadrat dikali 2, ya kan? Berarti 6 kuadrat itu kalau dikeluarin kan berarti 6, sisanya akar 2 ya. Oke, berarti BE-nya 6 akar 2. B ke E 6 akar 2, bener ya? Oke, terus B ke M, berarti setengahnya. B ke M, berarti 3 akar 2. Oke, nah seperti tadi ini, AM kuadrat sama dengan AB kuadrat min BM kuadrat. 6 kuadrat dikurangi 3 akar 2 dikuadratkan, berarti 36 dikurangi 18, hasilnya 18. Untuk mencari AM, karena dia masih kuadrat, berarti harus di akar. Berarti akar dari 18 itu berapa? Cari angka yang bisa dikuadratkan, yaitu 9. Berarti kan dari akar dari 9, 3. Masih punya akar 2. Jadi panjang jarak BE adalah 3 akar 2 cm. Sama ya. Berarti sini 3, mungkin hitam ya. Sini. 3 akar 2 cm. Nah, seperti itu. Itu contoh yang pertama ya. Jadi perlu diingat, karena kemarin sudah diberitahu, sekarang diberitahu lagi supaya lebih ingat lagi mungkin. Kalau kamu memiliki kubus dengan sisinya dimisalkan A, untuk mencari panjang diagonal bidang, yang namanya bidang berarti itu sisi yang di luar. Misalnya sisi ini. Ya, yang di luar, yang paling depan doang. Misalnya yang paling depan ya. Maka boleh yang paling depan, boleh yang belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Yang penting jangan di dalam. Itu namanya diagonal bidang sisi ya. Jadi untuk panjang diagonal bidang itu A akar 2. Seperti itu. A akar 2. Berarti kalau misalnya A-nya 6, berarti 6 akar 2. Misalnya A-nya 8, berarti 8 akar 2.
Kalau diagonal ruang, berarti dia yang di dalam ruangan. Nah, misalnya nih, garis ini, ya, garis ini. Itu menggunakan rumus A akar 3, ya. Kalau luas, pakai sisi, kan biasanya cm kubik, persegi satuannya. Makanya dia akar 2. Kalau volume, biasanya kan pangkat 3. Jadi A akar 3, gitu ceritanya. Oke. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH. Panjang rusuknya misalnya di sini adalah 8 cm. Kemudian hitunglah jarak titik H. Titik H di mana? Di sini. Ke ruas garis AG. A ke G itu di sini. Berarti caranya bagaimana? Harus menarik tegak lurus. Ya, kalau nggak tegak lurus itu nggak bisa karena harus tegak lurus cara mencarinya. Baik, segitiganya saya buka keluar. Oke, sudah saya keluarkan. Ingat, sisinya tadi kan 8 cm. Berarti H ke G ini kan sisi, berarti 8 cm. Yang ditanya adalah ke titik H ke AG. H kan di sini. Ya, AG kan di sini. Berarti tadi garis lurus. Berarti garis tinggi yang dicari adalah HN. Ya. Oke. HN di sini berarti kamu pakai rumus yang kedua ini. Kenapa? Karena dia segitiga siku-siku yang dimana perhatikan gambarnya seperti ini kan. Berarti di antara 3 gambar yang ini 1, 2, 3 yang sama yang mana? Yang ini. Berarti kamu pakainya luasan kanan kiri ya, disamakan luas kanan kirinya. Baik, berarti rumus yang digunakan adalah luas segitiga AHG dengan melihat alasnya itu AH. Ya, AH ini misalnya alasnya dikali tingginya GH. Tingginya 8 ya, berarti setengah kali AH kali 8. A ke H ya, A ke H. A ke H ini diagonal sisi. Ya. Kalau dia kubus berarti 8 akar 2. Kayak gitu ya. Kalau A ke G karena dia diagonal ruang, maka A ke G-nya adalah 8 akar 3. Oke? Luas segitiga AHG sekarang melihat alasnya AG yang ini. Kalau tadi AH, sekarang AG. Berarti setengah kali 8 akar 3 dikali HN yang ditanya. Oke, kita buat ruas kanan kiri dengan rumus itu. Maka diperoleh rumusnya ini kan tadi. Oke, berarti setengah kali AH. AH-nya berapa? 8 akar 2. Masukkan 8 akar 2 dikali GH. G ke H. G ke H tingginya 8. Masukkan 8 sama dengan setengah dikali A ke G. A ke G itu 8 akar 3. Masukkan 8 akar 3 dikali HN. HN yang dicari, oke? Oke, dia sama-sama punya setengah. Bisa dicoret? Bisa. Oke, sudah. Yang dicari apa? HN. Oke, sudah. Kita tulis HN-nya dulu. Ketika HN-nya sudah ditulis, perlakukan ruas kiri dan ruas kanan dengan perlakuan sama ya. Kalau sekarang saya ruas kanan dan kiri, kamu boleh nulis yang lengkap. Saya singkat, ruas kanan dan kiri saya bagi 8 akar 3 ya. Kenapa dibagi 8 akar 3? Supaya yang sebelah kanan ini menjadi 1 untuk mempermudah perhitungan. Berarti 8 akar 2 dikali 8 per 8 akar 3. Oke, setelah itu ruas kanan 8 akar 3 dibagi dengan 8 akar 3 berapa? 1 ya. Berarti kalau misalnya dibagi 8 akar 3 dibagi 1, maka hasilnya tetap ini. Oke. Oke, sekarang 8 dikali 8 berapa? 64 ya. Dibagi 8 berapa? 8. Punya akar 2 masih, taruh akar 2. Yang bawah masih akar 3. Oke.
Ini udah ketemu ya. Anggap yang sebelah kanan belum ada. Oke, 8 akar 2 per akar 3. Karena penyebutnya masih dalam bentuk akar, kalian harus merasionalkan. Nah, merasionalkan penyebutnya yaitu dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya itu. Berarti akar 3 per akar 3. Oke, berarti 8 akar 2 dikalikan dengan akar 3 berarti berapa? 8 akar 6 ya. 2 kali 3 kan 6, masih punya akar, berarti akar 6. Oke, akar 3 dikali akar 3 berarti berapa? Akar kali akar, akarnya hilang, berarti 3. Berarti 8 per 3 akar 6. Itu HN ya. Berarti HN-nya 8 per 3 akar 6. Di sini ya. Saya tulis 8, tadi berapa? Per 3 akar 6. 8 per 3 akar 6. Itu hasilnya. Karena senti, berarti ini sentimeter. Baik, untuk contoh yang terakhir, yang ketiga ya. Diketahui limas beraturan. Kalau limas beraturan berarti sisi di bawahnya itu panjangnya sama. Seperti itu. Karena sisi bawahnya panjangnya sama, otomatis sisi yang miring ini ya, misalnya AT berarti sama. Misalnya panjangnya AB-nya adalah 3. A ke B 3, otomatis A ke D 3, C ke D juga 3, B ke C ruas garisnya panjangnya juga 3 cm. Dan TA itu apa? T mana? Ini A sisi miring ya, A. Nah, jadi T ke A adalah 6 cm, berarti T ke B, T ke C, T ke D adalah 6 cm. Oke, yang ditanyakan di sini apa? Tentukan jarak titik B. Titik B di mana? Di sini ya. Titik B kemana? Ke ruas garis TD. T ke D itu sebelah sini ya. T ke D. Ruas garis TD itu ini. Jaraknya B ke TD itu berapa? Berarti caranya bagaimana kamu mencarinya? Berarti harus menarik garis lurus. Garis tegak lurus ya. Ke garis tersebut dari titiknya. Maka di sini adalah siku. Oke, segitiga yang warna biru ini saya lepas misalnya ya. Jadinya seperti ini ya. Oke, ketika saya lepas, saya tulis lagi angkanya. Oke, kalau di sini sisinya 3, berarti diagonal sisinya berapa di sini? Kan dia adalah persegi, berarti diagonalnya apa? A akar 2 ya. Berarti A akar 2-nya, A-nya karena 3, berarti diagonalnya adalah BD. B ke D. B ke D berarti ini. B ke D. A akar 2, karena dia diagonal sisi, berarti 3 akar 2. Baik. Kemudian yang diketahui lagi adalah T ke P, sisi miringnya 6. T ke P. Sorry, T ke D maksudnya. T ke D adalah 6. Ini satuannya senti ya. Kemudian T ke B adalah 6. Yang ditanya B ke P. Nah, kita pakai warna merah ya. B ke P itu berapa? Oke, berarti ini segitiga apa? Sembarang. Seperti tadi, berarti kamu harus mencari luas segitiga yang menggunakan alasnya DT dan menggunakan alasnya BD. Ya, oke. Langkahnya gimana? Oke, misalkan kamu mencari BD kuadrat sekarang. B ke D. Oke, udah ya. BD kuadrat kita sudah ketemu ya, 3 akar 2. Nah, di sini 3 akar 2 juga sama ya. Jadi gak usah dibahas, kalian bisa melihat 3 akar 2. Berarti panjang OB sama dengan OD ya. Panjang OB berarti yang ini sama dengan OD. Setengahnya 3 akar 2 berarti kan
otomatis sini adalah berapa? Kayaknya ini terlalu besar ya itunya. Oke. Berarti di sini adalah 3/2 akar 2 cm ya satuannya ya. Oke. Berarti panjang. Sekarang mencari panjang TO. TO itu yang mana? Kita ganti warna yang beda. T ke O. Berarti sini ya. Oke. T ke O itu adalah bisa mengambil segitiga yang miring ini ya. Berarti TO kuadrat sama dengan BT kuadrat. Ini sudah ditulis ya. Pakai ini aja ya. BT kuadrat berarti yang ini 6 cm kuadrat. Berarti 6 kuadrat min OB. BO kuadrat. Berapa tadi? 3/2 akar 2. Masukkan. Oke. 6 kuadrat 36 dikurangi 3/2 akar 2 dikuadratkan berarti 3 kali 3 9/2 ya. Karena ini adalah akar dikuadratkan maka akarnya hilang. Berarti kan 2 kali 2 kan berapa? Tuh ya. Berarti ini adalah 9/2. Oke, kalau kamu punya 36 min 9/2 berarti harus disamakan penyebutnya dengan ini kan per 1 ibaratnya ya kan. Berarti dikali 2, 36 kali 2 72 dikurangi 9 6 3/2. Oke, 6 3/2. Kalau kamu mencari TO karena dia masih kuadrat berarti harus diakar ya enggak? Oke. Yang diakar kamu bisa menyederhanakan bagian yang atas. 63 itu diperoleh dari 9 dikali 7 ya. Kan berapa? 63. Oke. 9 kali 7 63 ya, benar ya. Per 2 ya. Kenapa dia dikalikan 2/2? Karena dia penyebutnya itu akar 2 ya. Berarti harus dirasionalkan. Berarti dikalikan 2/2. Berarti 9 itu kalau diakar berapa itu? 3 per, dia masih per 2 ya. Per 2. Berarti 7 kali 2 berapa? 14. Dia masih punya akar, ya kan? Nah, berarti akar 9 itu 3. 7 kali 2 itu 14. Masih punya akar. Yang bawahnya akar 2 kali akar 2. Berarti kan 2. Berarti 3/2 akar 14. Itu panjangnya si TO. 3/2 akar 14 cm ya ini ya. Oke, yang ditanyakan BP ya. Oke. Berarti kamu pakai luas segitiga TBD dengan alasnya TD atau DT ya. Oke, berarti setengah kali BD. Yang pertama ini dulu alasnya BD. Oke, boleh BD dikali TO, tingginya TO. BD-nya berapa? 3 akar 2, masukkan. Oke, ini tulis dulu rumusnya dulu nggak apa-apa. Terus yang kedua segitiganya berarti alasnya TD dikali BP ya, tingginya garis tingginya BP. Oke, sama-sama punya setengah, bisa dicoret, bisa. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi TD ya. Kenapa? Supaya mendapatkan PB ya. Berarti ruas kiri apa? BD dikali TO per TD. TD dibagi TD berarti kan 1 ya kan? Bisa ditulis satunya. Berarti BD-nya tadi berapa? B ke D. B ke D adalah ini ya, B ke D 3 akar 2. Oke, 3 akar 2 dikali TO. TO-nya tadi udah ketemu yang di sini. 3/2 akar 14. Oke, sudah? Sudah. Per TD. TD-nya tadi berapa? T ke D sini kan? Berarti dia adalah 6. Oke, sudah? Nah, sekarang per 6-nya didemin dulu biar gampang cara menghitungnya ya. 3 kali 3 berapa? 9. Ini kan sebenarnya 3/1 ya. 3/1. 3 kali 3, 9. 1 kali 2, 2. Akar 2 dikali akar 14, berarti 2 kali 4 berapa? 28. Masih punya akar? Masih. Akar 28/6. Oke.
Kamu 28-nya disederhanakan lagi bentuknya yang ada pangkatnya. Berarti dia pakai 4. 4 kali 7. 28 kan? Tidak merubah nilai, jadi nggak apa-apa. Berarti kalau 4 kali 7, 4-nya kalau di akar kan hasilnya berapa? 2 ya. Berarti 9 per 2-nya didiemin, dikalikan 4, akar 4 berarti kan 2 akar 7 ya. Dia masih penyebutnya 6, ya enggak? Oke. Ini 2 per 2 dikali 2 berarti kan 1 ya kan? Berarti sisanya tinggal 9 akar 7. 9 akar 7 per berapa penyebutnya? Per 6. Oke? Kalau disederhanakan berarti pembilang sama penyebutnya dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. Per penyebutnya 6 dibagi 3, 2. Akarnya 7. Jadi panjang BP-nya adalah 3 per 2 akar 7. Ini sama dengan Ibu ya. Oke. 3 per 2 akar 7. Berarti ini adalah jawabannya 3 per 2 akar 7. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi kita sudah membahas mengenai pengertiannya titik ke garis. Kemudian ada 3 buah rumus yang kalian ketahui, kapan kalian menggunakan rumus ini, kapan menggunakan rumus segitiga yang siku-siku seperti ini, kapan menggunakan rumus segitiga sembarang. Contoh 1 sudah, contoh kedua sudah, contoh ketiga sudah. Baik, kita bisa merangkum dari pembahasan ini. Ya, misalkan A adalah titik, G adalah garis. Jadi, jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB. Dengan B terletak di garis G dan AB tegak lurus garis G. Titik B disebut pula proyeksi, ya. Jadi titik B itu adalah proyeksi dari titik A terhadap garis G. Seperti itu ya. Kemudian jarak titik A ke garis G merupakan panjang garis tinggi ya, itu garis tinggi yang melalui titik A pada segitiga ABC di mana titik B dan C terletak pada garis G. Teorema Pythagoras dan rumus luas segitiga sangat penting untuk menghitung jarak suatu titik ke garis dalam ruang bidang datar. Jadi ada 3 kesimpulan yang bisa diperoleh. Kemudian ada latihan soal, silakan dikerjakan. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.